Vlog ini dimulai dari stasiun kereta cepat Haramain Mekah. Dengan penuh rasa haru, kami meninggalkan kota suci Mekah. Berat rasanya berpisah dengan Baitullah, tempat setiap doa terucap dan setiap langkah penuh keberkahan. Namun perjalanan ibadah ini harus berlanjut. Kami menempuh perjalanan menuju kota Madinah. Hati kami bergetar karena inilah kota Rasulullah SAW, kota penuh cahaya dan kedamaian. Selamat datang di vlog Umroh edisi Madinah. Perjalanan kami akan dilanjutkan di tanah penuh sejarah, tempat Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dan menyebarkan risalahnya. Semoga langkah kami di Madinah dipenuhi keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua menginjakkan kaki di kota suci ini. Alhamdulillah kami menaiki kereta cepat Haramain dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan yang biasanya berjam-jam kini hanya 2 jam saja. Sepanjang jalur tampak gurun luas, pegunungan kokoh, dan jejak tanah Hijaz yang penuh sejarah. Takjub rasanya teknologi memudahkan perjalanan. Namun hati ini tetap teringat perjuangan Rasulullah SAW di masa hijrah dahulu kala. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dengan kereta cepat Haramain, akhirnya kami tiba di kota suci Madinah. Setibanya di stasiun, kami melanjutkan perjalanan menuju hotel dengan menggunakan bus. Hati ini dipenuhi rasa syukur yang mendalam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan untuk sampai di kota yang penuh cahaya, kota Rasulullah SAW. Madinah adalah kota yang dipenuhi ketenangan dan keberkahan, tempat di mana Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dan menjadi pusat dakwah yang agung. Kami berdoa semoga setiap langkah kami di Madinah membawa kebaikan, dan semoga Allah juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara muslim di seluruh dunia untuk dapat berziarah dan merasakan kedamaian di kota mulia ini. Selama di Madinah, alhamdulillah kami ditempatkan di Hotel Miraj As-Salam. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan Masjid Ali bin Abi Thalib dan tidak jauh dari pintu 316 Masjid Nabawi. Dengan jarak yang begitu dekat, kami bisa lebih mudah setiap kali menuju Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah, berziarah, dan beribadah di salah satu masjid yang paling mulia di muka bumi ini. Sebelum memasuki Masjid Nabawi, kami terlebih dahulu berziarah ke beberapa masjid bersejarah yang berada di sekitarnya. Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, dan Masjid Ghamamah. Setiap masjid memiliki kisah dan sejarah masing-masing, mengingatkan kita pada perjuangan para sahabat yang begitu mulia dalam membela dan menegakkan Islam. Dan tibalah momen yang sangat kami nantikan, melangkah masuk ke dalam Masjid Nabawi, masjid penuh cahaya dan ketenangan. Langkah kaki ini terasa ringan, namun hati bergetar, haru, bahagia, dan tak henti mengucap syukur. Inilah di mana tempat Rasulullah SAW pernah memimpin sholat, berdakwah, dan membimbing umatnya.
Kami pun berziarah ke makam Rasulullah SAW, menyampaikan salam dan doa dengan penuh rasa rindu dan cinta. Momen itu benar-benar membuat hati luluh. Air mata menetes tanpa terasa, membayangkan betapa besar perjuangan dan kasih sayang beliau untuk umatnya. Alhamdulillah, kami juga diberi kesempatan untuk memasuki Raudhah, taman surga yang ada di bumi, tempat di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW di mana setiap doa diyakini mustajab. Kami berdoa dengan penuh harap dan rasa syukur, memohon agar Allah selalu menjaga iman, memberi kesempatan untuk kembali ke tempat yang penuh rahmat ini, dan semoga seluruh keluarga serta sahabat kita diberi kesempatan yang sama. Amin. Di hari berikutnya, kami melanjutkan perjalanan ziarah mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid yang penuh berkah ini disebut dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba dan melaksanakan salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti umrah. Alhamdulillah, kami pun diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat di Masjid Quba, merasakan ketenangan dan keberkahan yang luar biasa. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke kebun kurma Abdurrahman. Suasana hangat dan rindang menyambut kami. Sebagian jamaah berbelanja aneka kurma khas Madinah, mulai dari ajwa, sukari hingga safawi. Namun yang paling berkesan di tempat yang penuh berkah ini, kami melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Syekh Muhammad Jabir. Lantunan sholawat, doa, dan nasihat beliau membuat suasana begitu khidmat.
dan penuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Hari itu benar-benar menjadi salah satu momen paling indah selama berada di Madinah. Hari penuh sejarah, ibadah, dan rasa syukur yang tak terhingga. Selama berada di Madinah, hari-hari kami terasa begitu tenang dan penuh berkah. Di sela waktu kosong, kami juga berkesempatan berbelanja oleh-oleh khas Madinah seperti kurma, air jam-jam, minyak wangi, dan sajadah untuk keluarga di rumah. Menariknya, di hari itu saya berkesempatan mencoba menyewa sepeda dan skuter elektrik dari Karim, salah satu fasilitas modern yang kini tersedia di kota Madinah. Karim menyediakan layanan transportasi ramah lingkungan, di mana kita bisa menyewa sepeda atau skuter cukup melalui aplikasi di ponsel. Cukup memindai kode QR pada unit yang tersedia di sekitar Masjid Nabawi atau taman-taman kota. Lalu sepeda bisa langsung digunakan. Pembayarannya pun praktis, otomatis melalui aplikasi, dan bisa disesuaikan dengan waktu penggunaan. Mengelilingi area sekitar Masjid Nabawi dengan skuter ini benar-benar pengalaman yang menyenangkan. Selain menghemat tenaga, kita juga bisa menikmati suasana Madinah yang bersih, tertata, dan penuh ketenangan tanpa merasa lelah berjalan jauh. Rasanya luar biasa. Bisa merasakan perpaduan antara teknologi modern dan keindahan kota suci ini. Hari-hari di Madinah ini memberi kesan mendalam. Selain beribadah, kami juga belajar menikmati setiap momen dengan rasa syukur, karena tidak semua orang diberi kesempatan berada di tanah penuh rahmat ini. Tak terasa, tibalah hari terakhir kami di kota Madinah. Kota penuh ketenangan, kedamaian, dan cinta Rasulullah SAW. Pagi itu, suasana terasa begitu berbeda. Langkah kaki terasa berat. Hati seolah enggan beranjak. Kami berpamitan dengan Masjid Nabawi, menatap menara-menara yang megah untuk terakhir kalinya sebelum pulang. Setiap langkah menuju masjid terasa penuh makna. Ada haru, ada rindu, dan ada doa yang tak henti terucap. Di depan Nabawi kami berdoa, "Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami selama di tanah suci ini. Izinkan kami kembali lagi suatu hari nanti, bersama keluarga dan orang-orang tercinta." Setelah check out hotel, rombongan berangkat menuju Bandara Internasional Madinah. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam bus hening. Sebagian jamaah larut dalam doa, sebagian lagi menatap keluar jendela, seolah ingin mengabadikan setiap sudut kota Madinah dalam ingatan.
Setibanya di bandara, kami bersiap menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan penerbangan langsung Madinah-Jakarta. Penerbangan memakan waktu sekitar 10 jam. Waktu yang panjang untuk merenungkan semua perjalanan ibadah ini, dari Mekah hingga Madinah. Dari haru, syukur, hingga kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba kembali di Jakarta dengan selamat. Hati terasa penuh syukur dan damai. Membawa pulang sejuta kenangan suci dari Tanah Haram. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kami. Dan semoga semua sahabat yang menonton video ini pun diberi kesempatan untuk menapaki jejak suci di Baitullah dan Masjid Nabawi. Terima kasih telah menonton video edisi Madinah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe.